Oke, kurikulum yang mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, good. Bunda Junita Afni, kurikulum yang mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, baik. Kurikulum yang berpusat kepada murid, merdeka belajar, ya, saya masih menunggu. Pembelajaran yang berpihak pada murid, benar. P5 bebas dalam merdeka belajar. Benar, masih belum tahu apa-apa. Pak Banget, kamu itu yang dapat jawab 0 ya? Oh, enggak. Oh, padahal sudah lihat ya. Oke. Tidak tahu apa-apa, benar-benar. Itu juga jawaban. Pembelajaran yang berpihak pada murid, benar. Guru dan guru sama-sama. Murid dan guru kali ya. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, Bapak dan Ibu semua boleh bertanya. Masih ada? Oke. Berarti mayoritas menjawab adalah kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang berpihak kepada murid, merdeka mengajar, guru dan murid sama-sama mereka dalam pembelajaran. Nah, kita akan bahas seperti apa sih sebenarnya kemerdekaan dalam pembelajaran itu. Lalu saya kembali menunggu di kolom chat adalah apa yang Bapak dan Ibu ingin pelajari selama 3 hari ini? Beda ya, yang ingin dipelajari. Yang ingin dipelajari itu tentang apa ya selama 3 hari ini? Ini kita sudah masuk pertanyaan yang keempat. Apa yang ingin Bapak dan Ibu pelajari pada 3 hari ini? Sistem dan implementasi kurikulum merdeka secara lengkap. Penerapan kurikulum merdeka, cara menerapkan kurikulum merdeka di pedalaman. Ingin mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat modul ajar agar memahami cara mengimplementasikan kurikulum merdeka, ingin mengetahui bagaimana kurikulum merdeka itu dikembangkan, bagaimana menebarkan pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka. Saya ingin tahu lebih jauh mengenai kurikulum pembelajaran di kelas. IKM termasuk penilaian modulnya. Oh, nah IKM penilaian bagaimana sebenarnya kurikulum mereka belajar itu. Makanya bagaimana menerapkan penerapan kurikulum ini secara sederhana. Oke, mendalami penerapan IKM, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, mengapa guru penggerak dan CGP yang diundang dalam BIMTEK ini? Kenapa guru penggerak dan CGP yang diundang dalam BIMTEK ini? Izin Kakanda. Ya, siapa ini? Moderator saya sendiri, Jasmanto Tambunan. Pak Tambunan, silakan. Ketepatan abang saya yang menodai kakak, jadi aku mengangkat. Baik Pak Tambunan. Jadi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab karena esensinya ini adalah hanya semacam pengantar aja. Kita yang 3 hari hanya pengantar. Nanti di kali kedua ini nanti akan dilaksanakan atau audiensnya adalah di 400 sekolah yang pelaksana IKM di Simalungun. Jadi seperti itu Kakanda untuk pertanyaan daripada yang tadi itu. Terima kasih Kakanda. Saya malah mau ngobrol dengan Bunda Lasta. Boleh dinaikkan Bunda Lasta? Oke, Bunda Lasta ada? Iya, Bu. Iya, Bunda Lasta. Bunda Lasta CGP atau PP? CGP, Bu. Atau GP? CGP, Bu. CGP angkatan. Iya, Bu. CGP angkatan berapa? Angkatan ke-7, Bu. Angkatan 7 berarti sekarang loka 6 ya? Belum, Bu. Belum melaksanakan. Masih loka 5, tanggal 24 loka 6. Iya, Bu.
Iya. Kalau di CGP itu, guru penggerak itu kan pemimpin pembelajaran. Ya kan? Gitu ya, sampai sekarang loka ini. Terasa ya? Tapi Bunda tidak diimplementasikan untuk menyusun modul ajar pembelajaran, tapi bagaimana merancang menjadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Kenapa? Maksud saya sih, kenapa pertanyaannya, kenapa guru penggerak atau CGP diundang pelatihan ini? Kenapa bertanya seperti itu? Saya bertanyanya begitu ya. Kenapa bertanya seperti itu gitu? Nggak apa-apa, Iya kita Bu, diskusi aja. iya Bu, terima kasih Selama buat 3 hari ke depan, ruangan ini milik saya. iya Bu, terima kasih Silakan. Bu atas iya Bu, apakah suara saya kedengaran Bu? Ya, Terima kedengaran Bunda Lasta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Sebenarnya saya di sini kan senang juga mengikuti BIMTEK yang akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Tapi memang saya menjadi pertanyaan bagi saya, kebetulan undangan yang turun surat tugas yang turun ke kami itu, Bu, pada umumnya hampir 100% itu dari gurunya itu merupakan calon guru penggerak dan guru penggerak selain pengawas gitu, Bu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa hubungannya guru penggerak ini dengan IKM seperti itu? Memang 100% saya belum memahami tentang IKM karena kami belum menerapkan IKM itu, dan di kecamatan kami masih kurang lebih 2 sekolah yang menerapkan seperti itu, Bu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa CGP dan GP itu mayoritasnya? Gara-gara itu, Bu. CGP dengan PP itu ada CGP dengan GP itu adalah ya pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran berarti diharapkan ke depan. Nah, kurikulum Merdeka itu kan adalah bagian dari kegiatan dari program prioritas selain dengan guru penggerak. Jadi kalau pemimpinnya Merdeka, ya harus disiapkan dulu pemimpinnya gitu ya kan. Jadi istilahnya orang yang akan memimpin pembelajaran di satuan itu harus memahami dengan baik apa itu kurikulum Merdeka. Terlepas dari teman-teman sekarang ini yang berada di ruangan ini adalah akan atau tidak untuk melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Karena atau di 2023-2024. Oh, sekolah kami nggak mendaftar implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. It's fine. Tidak apa-apa kalau tidak mendaftar. Tapi kurikulum Merdeka itu adalah sebuah apa ya, kalau bahasa kita sekarang itu sedang viral. Nah, kalau dia sedang viral dan teman-teman tidak tahu, itu berarti kan teman-teman ketinggalan jauh. Gitulah ya. Nah, pertanyaan berikutnya berhubungan dengan ini. Apa energi negatif saat kamu mendengar kurikulum Merdeka? Energi negatif itu seperti ini ya. Ini yang paling sering saya dengar kalau saya sedang jadi pembicara. Alah Bu, ganti menteri gantinya kurikulum itu. Itu energi negatif. Nah, apa yang keluar dari diri Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu mendengar tentang kurikulum Merdeka? Energi negatifnya itu apa? Boleh ditulis di kolom chat. Bunda Romauli, Bunda Tiarma, Bunda Nila, apa energi negatif yang ada di dalam diri Bunda-Bunda saat mendengar kurikulum Merdeka? Kita tidak bicara yang positif saja. Mari kita sama-sama saling berbagi tentang hal-hal yang saat ini sedang Bunda pikirkan. Saya menunggu? Masih berpikir? Merdeka berarti lost control. Good. Ya, merdeka berarti lost control. Saya suka itu, nanti kita bahas ya. Ada lagi? Fasilitas tidak ada. Pak Makmur, fasilitas tidak ada. Saya jawab, kurikulum Merdeka ada atau tidak ada fasilitas, selama Bapak dan Ibu guru kreatif bisa. Mampukah setiap sekolah mengimplementasikan kurikulum mereka secara efektif dan efisien secara keseluruhan? Perlu kerjasama dari semua pihak dan perlu kesiapan hati menjalankannya. Bisa.
Perubahan tidak ada dari kurikulum sebelumnya. Tidak ada dari kurikulum sebelumnya. Tidak ada perubahan dari kurikulum sebelumnya. Tidak ada perubahan dari kurikulum sebelumnya. Ada. Saya kasih bocorannya, Bunda Nila. Secara signifikan terlalu banyak perubahannya tidak ada. Kalau dia, contohnya begini deh. Kalau teman-teman guru adalah penjahit, kurikulum 2013 itu kemeja. Gitu ya. Kita mau jahit kemeja. Kalau kurikulum Merdeka itu kita mau jahit hoodie. Jadi pasti ada bedanya dan pasti ada fungsionalnya tertentu. Tapi teman-teman tetap jadi penjahit. Istilahnya adalah bahwa kalau teman-teman tidak penjahit, pasti tidak bisa menjahit kemeja dan menjahit hoodie. Tapi kalau sudah bisa jahit kemeja, sudah pasti akan bisa sendiri nanti jahit hoodie. Jadi hanya perlu pecah pola beberapa sistem. Atau yang lebih rumit deh, jahit kebaya. Jadi ada hal-hal yang perlu ditambah lagi, ada hal-hal yang perlu dirombak dalam sistem penjahitan antara kemeja ke kebaya. Jadi teman-teman seperti itu di kurikulum Merdeka. Cuma dari mana kita sistem melihatnya, itu nanti kita lihat bersama-sama selama 3 hari. Apakah teman-teman sudah mulai memahami apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu? Membuat kelas riuh. Pak Bobi, kurikulum Merdeka membuat kelas riuh. Iya, saya pastikan itu. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa mengekspresikan dirinya. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru adalah pengawas yang sangat menyenangi kelas yang tenang, saya menyarankannya ngajarnya itu ya sistem yang lama. Tapi pada saat kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu akan dihadapi anak diberikan banyak kebebasan. Kelas memang lebih riuh, tapi mereka akan lebih bisa berpendapat. Mereka akan lebih bisa mengekspresikan dirinya dan Bapak dan Ibu akan menjadi lebih akrab dengan mereka. Itu ya. Negatifnya bagi diri saya adalah jika melakukan kurikulum mereka maka pembelajaran akan merdeka. Tidak, tetap ada kontrolnya Bunda Mazda. Tetap ada kontrolnya. Jadi tidak semua dilakukan secara negatif. Tidak akan bertahan lama kemungkinan, Bu. Bunda Rianti. Mas Nadim dan timnya itu pinter loh. Kenapa kurikulum Merdeka tidak dibakukan langsung di awal dia menjadi menteri? Kenapa kurikulum Merdeka disuruh dipelajari dulu? Jadi kalau kurikulum yang lain ya, Permen 58 gitu ya, baru ada kurikulum 2013 itu teman-teman ditetapkan dulu, baru teman-teman pelatihan. Gitu ya kalau yang kurikulum yang lama. Tapi kurikulum Merdeka, teman-teman belajar dulu mengimplementasikannya, baru diketok palunya. Kapan ketok palunya? Di akhir masa jabatan. Jadi menteri yang baru kemungkinan tidak bisa merubahnya karena masih baru ditetapkan. Gitu ya. Jadi dia juga punya perhitungan untuk itu. Nah, masalah lama atau tidak lama, kalau menurut saya yang pasti di dunia hanya kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Selebihnya tidak ada yang pasti. Siapa yang pasti? Tidak ada. Apakah kita tetap berdiri di sini? Tidak. Apakah kita akan tetap melaksanakan kurikulum Merdeka besok? Belum ada yang tahu. Hanya kasih yang Maha Kuasa saja yang pasti sama kita. Selebihnya nggak ada yang pasti. Oke, baik. Kita nikmati saja ketidakpastian itu ya kan. Nah, masalahnya teman-teman mau ikut dalam bagian ini atau tidak? Capek belajar hal baru lagi. Saya suka ini. Ya, benar. Saya juga gitu. Saya juga harus belajar lagi hal yang baru. Capek, ya. Mampukah sekolah menerapkan IKM? Mampu. Guru malas belajar, bukan saya yang bilang ya. Ini bukan saya yang bilang, Pak Makmur yang bilang. Teman-teman boleh lihat di chat masing-masing, oke ya. Belum siap melaksanakan karena kurang kompeten. Enggak. Kita pasti bisa. Apakah kurikulum Merdeka akan eksis lebih lama? Saya sudah jawab pertanyaan itu. Pastinya akan membuat bingung guru karena pergantian kurikulum. Bukan saya yang bilang bahwa
guru nyaman dengan sistem yang lama, gitu ya. Gini aja deh. Saya berkaca di saya ya. Kalau saya mau pergi ke kantor, saya itu akan lihat jalan yang sama setiap hari. Misalnya saya naik sepeda motor, saya pasti akan belok kiri dari rumah saya, baru belok kanan, baru beberapa simpang saya jalan terus, baru Bunda Lasta boleh dimatikan suaranya? Ya, thank you. Nah, kalau misalnya di depan rumah saya nanti ada penggalian, misalnya penggalian kabel telepon, nah saya harus berubah arah. Nah, saya sudah bingung. Saya sudah terpola bahwa hidup saya harus lewat sini. Pasti saya kesasar lagi. Nah, sama seperti teman-teman guru juga. Sudah terbiasa nih. Misalnya bawakan materinya adalah contoh kategori misalnya perkalian, misalnya contoh begitu. Nah, sudah terbiasa bahwa seperti ini loh kami akan melakukannya. Pokoknya saya nulis aja di papan, saya kasih tahu, nanti saya kasih tugas murid-muridnya gitu ya. Nah, kalau tipenya pengawas misalnya, nah seperti ini loh pokoknya RPP, seperti ini nanti visi misinya, seperti ini KWSP-nya. Nah, kalau berubah lagi sistemnya kan saya harus melihat lagi mana yang harus saya bina, apa yang harus saya lakukan gitu. Memang sepastinya kalau kita stuck pada sesuatu hal dan tidak mau melakukan perubahan, saat perubahan itu datang, teman-teman nanti ya seperti itu jawabannya. Cuma sekedar ganti nama dari kurikulum sebelumnya alias biar kekinian. Ini yang paling negatif ini. Ini kalau saya screenshot dikasih ke helpdesk-nya kementerian gimana ini? Tapi nggak apa-apa deh. Bunda Romauli, sarange. Ya, itu yang harus kita luruskan. Benar. Biar kekinian. Biar kekinian. Iya, Bun. Karena biar kekinian itulah makanya ganti. Kalau tetap pakai yang lama, namanya masih old. Sistem old. Kalau Bunda mau kekinian, harus ganti. Pada saat YouTube menyerang kita, televisi tidur. Sekarang teman-teman nggak akan mau lihat YouTube. Teman-teman makin sering lihat TikTok. YouTube-nya parkir dulu. Begitu ya. Nah, semua kekinian, termasuk kurikulum. Maka siapa yang akan berubah? Kita yang akan berubah. Siapa? Karena kurikulumnya ya memang harus melalui perkembangan zaman. Izin share screen ya. Sudah cukup. Terima kasih untuk kita semua, untuk segala pendapatnya. Saya izin kita bahas dulu sedikit saja. Saya sudah tahu apa yang teman-teman ingin pahami. Saya sudah memahami apa yang teman-teman ingin lakukan. Nanti saya kasih pertanyaan lagi tentang hal-hal yang kita diskusikan supaya teman-teman nanti sudah mulai memahami apa sih sebenarnya yang teman-teman ingin mau ke saya. Izin share screen sebentar. Oke, sudah sampai belum ya materi saya? Oke, sudah sampai. Baik, kembali saya minta teman-teman tetap untuk di kolom chatnya. Oke. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Di kurikulum mau berubah, kapan dia akan berubah? 2024. Kalau sekarang, teman-teman masih bisa pakai kurikulum 2013. Teman-teman masih bisa pakai kurikulum darurat. Teman-teman juga bisa pakai kurikulum merdeka. Tapi 2024, 2025, teman-teman harus pakai kurikulum merdeka. Menurut Bapak dan Ibu, teman-teman semua, apa yang menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Boleh juga menjawab karena menterinya ganti, nggak ada masalah. Kita diskusi di sini. Saat ini kita merdeka, bebas berpendapat. Let's go. Atau suka-suka orang itu aja nyatu biar ada anggarannya. Terserah. Semua boleh mengatakan apapun. Bunda Romauli boleh bilang apa aja. Bunda Purnama boleh juga tulis apa aja. Nggak akan saya screenshot, nanti kasih sama dinas. Oke, jawabannya sudah masuk. Perubahan zaman, kemajuan teknologi. Asik. Jawabannya masih yang bagus ini. Oke, ada lagi? Oke, masih jalan.
Indonesia masih top batas kualitas pendidikan dunia. Perubahan peraturan, saya suka itu. Mutu pendidikan ke depannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa, situasi dan kondisi pembelajaran serta perkembangan zaman. Benar. Agar pendidikan semakin lebih baik lagi. Ya, ada lagi yang lain? Kemana yang lain? Ayo ketik. Nah, saya suruh ketik ini supaya jangan ngantuk. Lagi? Belum sampai ini 30, teknik pembelajaran dan kelengkapan alat peraga sesuai perkembangan zaman. Kebutuhan belajar murid. Yap. Berarti ada beberapa yang sesuai. Nanti kita jawab sama-sama. Kita lihat materinya dulu ya. Ini saya nggak sukanya kalau daring. Bentar ya. Sebentar ya. Laptop saya lagi membuka banyak portal. Saya tutup dulu supaya bisa enak. Maaf ya, sebentar ya. Teknologi ternyata membawa ada dampak negatifnya juga. Tidak semua teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke. Screen. Oke, share-nya. Oke. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semua, nanti kalau misalnya sinyal saya jelek, saya matikan kamera. Bapak dan Ibu, saya tetap ada di sini. Saya akan tetap mengawal, walaupun wajah saya tidak kelihatan lagi di depan kamera. Jadi kita harus mengakali si sinyal ini. Apa sih itu sebenarnya kurikulum? Kurikulum itu sebenarnya jantung dalam sebuah kegiatan atau jantung dalam sebuah pendidikan. Jadi teman-teman itu kalau Bapak dan Ibu tidak punya jantung, jadi sudah pasti tubuhnya tidak akan berjalan. Nah, jadi jantungnya itu atau program CPU kalau di dalam laptop itu wajib sesuai dengan hal yang ingin dibangun ke depannya. Tadi ada beberapa orang sudah berkata, kenapa sih kurikulum berubah? Karena teknologi berubah. Iya. Kenapa kurikulum berubah? Karena cara belajar murid berubah. Karena kita ingin menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, kita adalah produk-produk kelahiran. Saya rasa teman-teman, Bapak dan Ibu semua itu kelahiran antara tahun 80 sampai dengan tahun 2000. Kita berada di rentang waktu antara 80 ke, ya begitu kali ya. Nggak ada yang lahiran 2000 kan, ada yang lahiran 2010, nggak mungkin kan. 2010 sekarang masih 13 tahun, mungkin Bapak dan Ibu usia paling mudanya sekitar 20 sampai 40 tahun ya gitu ya. Kalau saya sih masih 20 tahun yang lalu. Jadi saya sudah bisa merasakan bagaimana Bapak dan Ibu perubahan zaman itu ada. Kita lahir di zaman masih ada perangko. Kita juga lahir di zaman masih ada lampu petromak. Kita juga lahir di mana bahwa kita akan menanti-nanti surat dari sang pacar karena kita hanya bisa menulis surat kalau dia jarak jauh. Nah, itu tidak lagi dirasakan sekarang. Tidak lagi dirasakan saat ini. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa hal yang terjadi di dalam diri kita berbeda dengan hal-hal yang terjadi pada saat anak-anak kita. Nah, begitu juga dengan si jantung tadi. Jantung ini akan mengalami perubahan karena dia berada di saat pada anak-anak yang berbeda. Sebenarnya, kurikulum itu hanya membahas 4 komponen. Komponennya itu apa tujuannya, bagaimana kontennya, seperti apa cara dilakukannya, dan bagaimana kita mengevaluasinya. Ya, tidak ada ya. Jadi yang lain-lain itu bagian saja. Nah tujuannya teman-teman mau bawa kemana nih kurikulum merdeka? Kita hari ini bahas kurikulum merdeka ya. Baru seperti apa sih sebenarnya konten atau isi di dalamnya? Nah apa atau bagaimana metode mengajarkan agar anak memahami apa? Memahami tentang kegiatan pembelajaran yang bisa mencapai tujuan. Jadi yang nomor 1 itu tujuan, baru yang keempat adalah evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi, memperbaiki, menganalisis sistem yang ada, supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencapai yang namanya tujuan. Nah, secara umum komponen-komponen itu dibagi menjadi tujuan, baru ada panduannya, dan ada panduan asesmennya.
Tadi kita sudah bahas juga bahwa inti dari kegiatan kita ini adalah kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum yang berpusat kepada peserta didik. Kalau ada pertanyaan, apa fokus utama dari kurikulum Merdeka? 3 fokus utama dari kurikulum Merdeka adalah yang pertama, peserta didik, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, peserta didik. Siapa yang menjadi core bisnis kita atau bisnis utama kita itu semuanya adalah peserta didik. Jadi kalau teman-teman nanti menyusun visi, misi, dan tujuan lembaga, teman-teman nanti Bapak dan Ibu memeriksa sebagai pengawas di satuan masing-masing tentang apa sebenarnya tujuan dari sebuah satuan sebagai pengawas. Tujuan utamanya tetap kepada bagaimana peserta didik bisa mencapai tujuan konten kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi inti awalnya seperti itu. Semuanya berpusat kepada peserta didik. Nah, ya, yang penting intinya adalah bagaimana tadi teman-teman memahami kurikulum Merdeka membawa kita kepada peserta didik yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah melihat dari bagaimana perkembangan zaman, kemajuan teknologi, hal-hal yang berhubungan tentang peningkatan. Tadi Adil bilang bahwa Indonesia itu berada di garis bawah tingkat pendidikan. Iya, kita berada di urutan kesekian untuk negara yang kurang maju dalam konsep pendidikan dalam hitungan mereka ya. Nah, kurikulum Merdeka pada intinya menggarisbawahi 2 hal. Kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan, gitu ya. Kalau teman-teman dari sekolah penggerak, teman-teman dari guru penggerak itu sudah membahas tentang bagaimana modul-modul ajar pendidikan masa depan. Apa hal-hal yang dibahas tentang bagaimana menjadi pemimpin masa depan. Dan bagaimana mewujudkan murid untuk kompetensi tersebut. Nah, dari sini teman-teman memahami bahwa setelah peran kurikulum itu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, kita memahami ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai. Saya tidak menggarisbawahi bahwa guru bukanlah orang yang berbeda, orang yang sama lagi dengan waktu kita masih muda dulu. Waktu zaman saya sekolah, saya memahami bahwa ilmu itu semua datang dari ibu guru. Semua yang dikatakan ibu guru itulah ilmu yang saya pelajari di sekolah. Pada saat ini, anak-anak kita sudah jauh lebih daripada itu. Sebelum lahir pun dia sudah difoto ibunya pakai USG dan sudah melanglang buana foto dia ke Facebook. Gitu ya, ke FB. Jadi dia sebelum lahir pun sudah mendunia sebenarnya. Jadi kemajuan teknologi dan kemajuan digitalisasi yang begitu cepat di seluruh dunia membuat kita tidak bisa lagi menolak yang namanya teknologi. Jadi guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar pada saat ini. Apalagi muncullah sebuah artificial intelligence. Bunda-bunda sudah tahu ya, artificial intelligence. Nah, kalau bunda-bunda mau bikin proposal, mau bikin PPT, mau bikin gambar, mau bikin apa lagi ya? Mau bikin makalah, itu tinggal banyak sekali web yang membuat artificial intelligence. Jadi hanya dalam hitungan menit, semua proposal, semua PPT, semua bahkan tesis skripsi bisa jadi. Itulah ilmu yang berkembang saat ini. Tapi apa yang tidak diajarkan oleh teknologi? Nilai budaya. Karakteristik. Nah, itu tidak diajarkan. Nah, dari mana kita mengajarkan itu? Dari Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah melalui kurikulum yang ada saat ini. Nah, pada saat artificial intelligence saat ini menyerang dunia digital, nah Bapak dan Ibu tuh kalau misalnya ChatGPT bisa menjawab semua hal. Berapa warna apa yang paling digemari baju saat ini? Itu keluar dari ChatGPT. Dia bisa jawab berdasarkan survei bla 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 segini keluar ChatGPT-nya. Teman-teman kalau buat penelitian apapun bisa gampang.
Tapi apa yang dibutuhkan anak kita pada saat ini dan masa depan itu tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Karena dia hanya bisa menjawab berdasarkan survei yang ada. Apakah setiap anak membutuhkan hal yang sama? Tidak. Terus apakah dia tahu apakah itu baik atau tidak baik berdasarkan kontrol sosial yang ada? Tidak. Jadi teknologi tidak bisa mengajarkan itu. Hal inilah yang membuat kita harus merubah fungsi sebuah kurikulum. Kenapa kurikulum itu harus berubah? Karena seperti pepatah mengatakan, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap kurikulum ada masanya, setiap masa ada kurikulumnya. Kita juga tidak akan muda terus. Kita juga tidak akan tua terus. Kita mengalami fluktuasi seperti halnya sebuah lingkaran. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan menikmati saja perubahan kurikulum ini. Karena memang berdasarkan kondisi keadaan yang saat ini, kita memang harus berubah. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Kenal dinosaurus? Sudah pernah ketemu? Belum ya, ketemunya paling di TV. Nah, waktu zaman dinosaurus, sebelum masa-masa dulu, waktu zaman purba, dia sudah ada. Dinosaurusnya ini sudah ada. Tapi pada saat itu sepertinya jenis binatang lain juga sudah ada. Contoh kita ambil ayam deh, gitu ya. Ayam. Barangkali ayam kali ya, ayam. Nah, kenapa sih si dinosaurus ini tidak bisa bertahan dan dia punah pada masanya? Jawabannya adalah karena dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, ternyata ayam dari dulu sampai sekarang tetap ada. Buktinya kita ada pertanyaan, mana duluan, ayam atau telur? Berarti kan dari dulu dia sudah ada, gitu ya. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang ada, maka Bapak dan Ibu akan seperti dinosaurus, punah pada masanya. Jadi kalau Bunda Romauli, Bunda Dharma, Pak Bobi, siapa lagi ya? Yang terlihat di depan saya ini dia pokoknya. Bunda Dewi, Pak Edison, baru Bunda Nila. Ya, boleh sambil makan kok dengan saya. Kalau dengan saya, kita diskusi boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh sambil ngelus-ngelus anak, boleh sambil ya meriksa nilai rapot gitu ya. Yang tidak boleh sambil ke kamar mandi aja. Kalau di kamar mandi dimatikan dulu kameranya, kita off dulu. Oke ya, Bunda Lasta, jadi santai aja. Kita hari ini benar-benar dengan saya itu saya pinginnya, saya bukan jadi narasumber, saya pinginnya kita itu diskusi banyak. Iya, saya setuju, AI memang keren. Tapi AI tidak bisa mengajarkan karakter. Dia hanya bisa mengajarkan tentang apa sih sebenarnya itu karakter, tapi untuk penerapan tidak. Nah, karena si AI tadi dengan ChatGPT itu tidak bisa menjawab beberapa permasalahan, maka Bapak dan Ibu sebagai tombak terdepan yang akan melaksanakan kurikulum harus melaksanakan beberapa hal ini secara kolaboratif. Jadi, guru harus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Guru tetap harus memahami kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya. Nah, kita tidak ingin itu beberapa intuisi daerah. Saya termasuk di dalamnya. Saya punya ibu guru Jawa. Jadi bahasa ibu yang digunakan itu adalah tidak bahasa Batak. Jadi ibu saya itu tidak juga lahir di Jawa, jadi dia bahasa sehari-harinya adalah bahasa Indonesia. Nah, mengakibatkan bahasa ibu yang saya dengar dari kecil adalah bahasa Indonesia, walaupun saya guru Batak. Nah, saya tuh kalau dibilang teman-teman Batak Dale, Batak yang tidak pandai bahasa Batak. Kenapa? Karena memang saya tidak mendapatkan ilmu itu dari mulai ibu saya. Nah, hal-hal seperti ini mengakibatkan beberapa generasi sudah tidak lagi menghargai adat istiadat budaya. Dan ChatGPT atau AI tidak bisa melestarikan itu. Siapa yang akan melestarikan itu? Bagian dari teman-teman di sekolah, bagian dari teman-teman pelaksana kurikulum. Jadi
kita pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten kota, teman-teman yang ada di sekolah itu punya tanggung jawab untuk sama-sama melestarikan beberapa adat istiadat yang ada di daerah, termasuk di Simalungun. Nah, Simalungun itu kan kental dengan adat Simalungunnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak melestarikan itu, nanti suatu saat adat istiadat itu sendiri akan tergerus. Jadi kita bisa mendunia, think global, tapi tetap harus rendah ke bawah. Artinya kita tidak boleh lupa apa sih sebenarnya nenek moyang kita punya adat istiadat baik seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana tariannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana bahasanya, bagaimana menghormati orang tua, apa yang harus kita panggil. Masa semua panggil om dan tante, kayaknya nggak cocok deh. Masa semua harus panggil abang dan kakak, juga tidak cocok. Kapan kita harus panggil tulang, kapan kita harus panggil bapak uda, kapan kita harus panggil namburu, itu diajarkan oleh teman-teman sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah mengakomodir hal ini, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kota punya sebuah PR besar untuk melestarikan apa sih sebenarnya yang ingin diarahkan oleh Dinas Kabupaten Kota, terutama Simalungun, untuk daerah-daerah di sekitarnya. Di dalam kegiatan berbudaya, di dalam kegiatan bernegara, di dalam kegiatan untuk melestarikan budaya, Bapak dan Ibu harus punya tanggung jawab untuk ini. Sesuai dengan siapa? Perkembangan murid. Karena nanti kita jujur aja ya, anak-anak cewek di sekolah masing-masing kalau sudah punya handphone pasti lebih kenal sama, mungkin lebih kenal sama Lee Min Ho daripada tokoh adat di daerahnya. Kenapa? Karena lebih senang dia lihat opa-opa Korea daripada lihat bapak tua yang bawa acara adat di daerahnya kalau tidak pernah diajari. Seperti itu nanti akan terjadi di dalam anak-anak kita. Dia akan lebih senang lihat nari-nari karena dunia digital itu terbuka luas. Kamu bisa lihat video dari luar negeri, kamu bisa lihat video dari mana saja dengan hanya satu kali klik dan hanya butuh wifi tetangga. Jadi sementara ada istiadat budaya, kalau nggak penting sih dia nggak gambar. Kenapa YouTube lebih senang digemari anak-anak daripada televisi? Padahal sama-sama yang menampilkan acara-acara nyanyi, acara-acara berbudaya, atau acara-acara berpuisi, atau acara-acara sinetron. Intinya adalah karena YouTube kita bisa pilih sendiri apa yang mau kita tonton. Kalau di televisi kan televisi yang menyajikan. Sudah nggak zaman lagi kita melihat apa yang orang atur untuk kita lihat. Kalau di televisi kan orang yang atur. Misalnya berita jam segini, sinetron jam segini, baru olahraga jam segini. Tapi kalau melalui YouTube atau melalui TikTok atau melalui akun yang lain, pakai WeTV atau pakai Netflix yang lain, kita bisa memilih kita mau nonton apa hari ini. Kita mau nonton berita tinggal buat G-Sport, kita mau lihat tinggal buat channel berita BBC misalnya. Kita mau lihat tentang olahraga, kita tinggal pilih channel sport atau yang lainnya. Nah, kita bisa mengulang berkali-kali adegan yang kita sukai. Kalau di televisi kan tidak bisa. Nah, saat itulah anak-anak kita ibu guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi, maka anak-anak kita ini harus dijaga dari loss control. Kehilangan kontrolnya, kehilangan arah. Kenapa? Karena teknologi yang sangat berkembang. Karena ChatGPT yang sangat berkembang. Nah, karena AI yang mendunia, itu kita harus jaga anak-anak kita tetap kepada arah dan tujuannya. Kepada siapa itu dibebankan? Kepada kita lah, orang-orang yang ada di satuan pendidikan. Makanya kurikulum itu harus beradaptasi dengan perkembangan yang zaman. Sudah pasti nanti kurikulum itu akan berubah. Kurikulum Merdeka akan bertahan selamanya? Tidak. Saya pastikan itu. Dia tidak akan bertahan selamanya. Kenapa? Karena tetap akan ada kurikulum baru atau peraturan baru atau keadaan baru yang menuntut kita akan terus melakukan perubahan. Dunia ini yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Gitu. Nah, kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah intinya adalah diadaptasi di Simalungun. Yang dibuat oleh pemerintah itu hanya sampai kepada tingkat capaian pembelajarannya saja.
Jadi kenapa harus diadaptasi? Artinya kurikulum merdeka itu tidak lagi mengharuskan kita punya tujuan pembelajaran yang sama. Kalau dulu itu namanya kompetensi dasar. Yang ditentukan hanya kompetensi intinya saja kalau di kurikulum 2013. Kurikulum 2013 kita mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum merdeka kita mengenal capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Di capaian pembelajaran itu masih dipegang pusat, tapi tujuan pembelajaran itu sudah ada di satuan masing-masing. Kenapa perlu diadaptasi? Jawabannya ada di sini. Kenapa? Karena pertama, sekolah kita berbeda. Yang dibutuhkan anak-anak Simalungun berbeda dengan yang dibutuhkan anak-anak di Humbang Hasudutan. Yang dibutuhkan anak-anak Simalungun berbeda dengan yang dibutuhkan anak-anak ada di Tanjung Balai sana. Yang dibutuhkan anak Simalungun berbeda dengan anak yang dilihat selalu anak-anak ada di Kota Medan. Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah hutan? Apa di tengah kota? Ataukah berada di daerah pedalaman? Apa yang sudah terjadi di sekolah belakangan ini? Pembangunan apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba di sekolah ada pembangunan perumahan di sekitar sekolah? Apakah di sekitar sekolah tiba-tiba ada pembangunan perkotaan? Ataukah di sekitar sekolah tiba-tiba ada sebuah pabrik yang baru dibangun? Itu mempengaruhi sistem pembelajaran yang ada di sekitar kita. Apa yang mengubah keadaan guru dan murid di sekolah? Salah satu contohnya adalah saat COVID-19 menyerang dunia. Kurikulum kita harus mengalami penyesuaian, harus mengalami pengendalian diri, harus mengalami hal-hal yang melakukan banyak perubahan. Jadi kurikulum itu atau sekolah atau daerah yang sama boleh mempunyai sistem yang sama. Merdekanya sebenarnya di sini, bukan pada merdeka anak-anak boleh seperti apa aja. Nah, yang ditentukan itu di teman-teman kalau udah sering pembelajaran tentang kurikulum merdeka, teman-teman pasti sudah tahu apa sih sebenarnya arah dari tujuan ini. Arah dari sebuah fokus dari kurikulum merdeka itu adalah kita pingin dalam sebuah kapal, arahnya itu pingin membawa anak-anak dalam menjadi profil pelajar Pancasila. Intinya adalah teman-teman ingin menciptakan seorang anak yang menjadi profil pelajar Pancasila. Visi dari Kementerian Pendidikan, Ristek, dan Teknologi kita adalah ini. Mungkin melihat bahwa kita sudah tergerus. Kita sudah tidak lagi berideologi Pancasila, padahal cita-cita dari pendiri kita dulu adalah menjadikan negara kita ini dasar negaranya adalah Pancasila. Maka sesuai dengan perkembangan zaman, kita akan menggiring anak-anak kita untuk bisa beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mandiri itu yang mandiri itu adalah yang paling berat. Mandiri itu adalah teman-teman, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu CGP atau GP itu harus bisa memahami bahwa mandiri itu berarti artinya kita bisa memahami sesuatu tanpa harus katakanlah menyenangkan orang lain atau tanpa dilihat oleh orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dinilai bos senang atau memang itu menjadi kewajiban, itu belum kategori mandiri. Jadi, perbedaan utama dari kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 adalah kurikulum merdeka itu high teknologi, low touch. Artinya tinggi dalam bentuk teknologi tapi sedikit sentuhan. Kalau dulu teman-teman berada di kurikulum 2013, teman-teman akan ada pelatihan tingkat nasional, pelatihan tingkat daerah, pelatihan tingkat kabupaten kota, pelatihan tingkat satuan. Pada saat ini teman-teman akan berada di konsep bahwa teman-teman atau Bapak dan Ibu guru diminta untuk mandiri dan bernalar kritis dan kreatif serta bergotong royong. Jadi sukses sendiri itu biasa aja kalau di kurikulum merdeka. Sukses bareng-bareng baru hebat. Karena kolaboratif itu menjadi tolak ukur kita bisa nggak berkolaborasi dengan orang lain. Kita bisa nggak saling bernalar kritis untuk bisa memahami sesuatu.
Nah, teman-teman nanti di dalam BSKP 009 2020 tentang elemen-elemennya profil pelajar Pancasila itu akan disusun dari mulai fase pondasi sampai dengan fase 6. Jadi ada di dalamnya memastikan implementasi secara wajar. Nah, teman-teman sudah pernah buka kurikulum.kemendikbud.go.id. Nanti saya tulis di shape-nya, jadi HTTP ini adalah alat teman. Ini sebenarnya apa ya? Kalau kita tadi penjahit, inilah mesin jahitnya. Alat teman-teman bertarung. http://kurikulum.kemdikbud.go.id. Ya. Ya, itu adalah tempat teman-teman bisa mendapatkan banyak hal. Kalau yang sudah sering selancar ke sana, berarti sudah bisa membukanya. Kalau belum, berarti malam ini Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu pengawas, silahkan berselancar ke sana. Di sanalah rumah kita belajar banyak hal. Di sanalah teman-teman bisa menjadi orang-orang yang mandiri. Di sana ada banyak hal, ada kurikulum, ada saya lewati filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kenapa sih ada kurikulum? Karena memang dari awal kita itu dituntut untuk mendidik anak-anak secara naruli, bahwa ingardos, itulah itu ya, apa itu? Apa ya? Kok saya nggak orang Jawa, saya lupa ya. Tuturi Handayani, apa itu ya? Ing Madya Mangun Karso, itu ya kan? Siapa yang ingat ya? Izin, Bu. Ayo, iya boleh Bapak. Saya hanya ingin bertanya, kalau misalnya saya lupa, teman-teman ada mengingatkan. Yuk ingatkan saya yuk. Apa ya filosofi? Ingarso Sungtulodo. Iya, Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Siapa itu? Nanti saya kirimi 2. Iya, benar, Merpani. Bunda Lasta, terima kasih. Berarti masih ada yang mendengarkan saya, walaupun 3 orang. Ya Tuhan, terima kasih kalian masih ada di tempat ini. Saya kira saya tadi ngomong sendiri loh. Yang lain masih tetap stay tune rupanya. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan? Silahkan. Jadi, kita diskusi-diskusi ini, saya tidak ingin, saya sok pintar sendiri. Saya juga manusia biasa yang mungkin ada kekurangan. Walaupun kelebihan saya adalah berat badan. Selebih dari itu, saya juga kebetulan saja saya berada di PBGP dan saya dapat ilmu duluan. Karena kami UPT pelaksana Kemendikbud untuk UPT Pusat. Tapi saya juga manusia biasa yang mungkin ada kekurangan. Nah, di saat inilah kita saling mengingatkan dan saling diskusi. Teman-teman, kalau saya lagi ngobrol terlalu lama dan teman-teman sudah mulai ngantuk, bari kita bisa diskusi tentang banyak hal. Oke ya, olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Benar. Inilah inti dari kurikulum. Saya ingin ngajar yang ini deh. Nah itu dia http kurikulum.kemdikbud.go.id. Berarti buku pintar yang harus teman-teman mulai baca saat ini sebagai pengawas kah, sebagai CGP kah, sebagai PPK, sebagai Dinas Pendidikan malah. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Dapatnya semua di sini ya. Di sini. Di http kurikulum.kemdikbud.go.id itu. Teman-teman boleh capture ini atau SC ini. Baru Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Baru Permendikbudristek nomor 262 tahun 2002 itu adalah tentang pedoman penerapan kurikulum dan rangka pemulihan pembelajarannya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, kalau mau tahu berapa jumlah pembelajaran, misalnya saya ngajar bahasa Inggris contoh ini ya. Nah, berapa jumlahnya di kurikulum Merdeka, bagaimana penetapannya, bukanya di 262.
Jadi hari ini saya di Kurikulum Merdeka melakukan perubahan itu adalah melalui ditetapkan merdeka dia, tapi ada aturan-aturannya. Baru itu adalah 033. Besok teman-teman sudah harus memahami tentang 033. 033 kita bahas tentang capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu sama dengan KI di 2013. Untuk kelas 1 SD, mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase A, apa capaian pembelajarannya? Ya teman-teman sudah harus baca aja, minimal baca dulu. Browsing di kurikulum.kemdikbud.go.id. Apalagi Bapak dan Ibu adalah pengawas. Kalau pengawas nanti ditanya sama gurunya di Simalungun, Pak, nggak tahu aku loh pedomannya P5 ini di mana? Tenang. Tinggal buka portal ini, di dalamnya ada semua pedoman. Jadi Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan sudah akan mengetahui tentang semua hal dari portal itu. Kenapa saya tidak kasih? Saya akan kasih nanti, saya akan kasih di akhir kita sesi untuk yang sudah di-download. Tapi Bapak dan Ibu buka dulu rumah kita itu. Jadi Kurikulum Merdeka punya rumah tempat kita belajar. Kenapa kita sediakan rumah bukan langsung pedomannya? Karena ilmu itu berkembang. Sama halnya seperti teknologi. Dia selalu mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dan di rumah kita itulah Bapak dan Ibu akan menemukan pembaharuan-pembaharuan. Baru 009 tentang itu tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Besok kita akan bahas tentang FOSP dan asesmen serta pembelajaran. Itu teman-teman sudah harus unduh Kemendikbudristek 262 dan BSKP 033. Jadi untuk masuk di kelas kita besok, kalau tidak membaca 262 dan 033, saya yakin 100% pasti bingung. Kenapa? Karena belum memahami dulu apa sih sebenarnya yang ada di Kemendikbudristek 262 dan 033. Hari ketiga kita akan bahas tentang profil pelajar Pancasila. Itu teman-teman sudah harus baca 009. Yang ada dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Kalau belum baca sama, akan bingung juga. Nanti dari mana diambil ya? Kok bisa itu ya tujuannya? Nah, Bapak dan Ibu nggak perlu memikirkan lagi, apa sih kalau untuk anak SD kelas 6, elemennya kepada bernalar kritis, apa yang diharuskan tujuannya diminta oleh pemerintah, sudah lengkap di 009. BSKP 009. Jadi ini adalah buku primbon teman-teman untuk menguasai kurikulum merdeka. Ingat, di dalam profil pelajar Pancasila ada namanya mandiri. Sebelum Bapak dan Ibu meminta murid-murid kita mandiri, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mandiri dulu. Nanti ya, kita buka. Oke? Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, saya akan masuk ke benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum Merdeka dirancang secara holistik, artinya menyeluruh dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai atas sampai bawah, mulai dari luar sampai dalam, mulai dari kognitif sampai dengan emosi. Jadi tidak hanya untuk menjawab perkembangan teknologi, tapi untuk menjaga dan membentengi diri dari hal-hal yang berbau negatif dalam teknologi. Nah, yang kedua adalah kurikulum merdeka berbasis kompetensi bukan konten. Ya, yang dikembangkan adalah kompetensi apa yang akan ditingkatkan, bukan materi apa yang akan kita pelajari. Jadi, apakah boleh anak tidak menyelesaikan semua materi dalam 1 tahun ajaran? Kita bukan harus menghabiskan materi, tapi kita akan melihat kompetensi apa yang diminta oleh setiap anak.
Kalau kompetensi yang diminta misalnya kelas 1 SD, contoh ya, untuk nilai agama dan moral, misalnya untuk PPKN atau katakanlah bahasa Indonesia, memahami 2 kalimat tanya misalnya, ini saya nggak hafal juga. Nah, jadi tidak harus semua topik dipelajari dalam 1 tahun, tapi kita hanya ingin meningkatkan kompetensi yang diminta oleh capaian pembelajarannya. Jadi, pada saat kurikulum merdeka, mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu pengawas, PP, CGP itu sudah memahami bahwa kita berorientasi pada proses. Jadi bukan hasilnya yang instan, tapi prosesnya yang akan berkembang. Anak akan berkembang sesuai dengan waktu tumbuh kembangnya. Jadi kompetensinya yang perlu kita tingkatkan, dan kalau dia bedanya dengan kurikulum 2013, itu kompetensinya harus dicatat dalam 1 tahun. Tapi kalau di kurikulum merdeka, dia per fase. Jadi 1 fase itu untuk SD bisa 2 tahun. Jadi tidak 1 tahun ajaran. Baru ingat yang tadi ada masalah kita tentang bagaimana teknologi menyerang, maka kita perlu peningkatan budaya, baru konteks lokal, kearifan budaya. Jangan sampai nanti Simalungun itu hilang tariannya. Hilang. Saya paling suka itu apa ya Bapak dan Ibu, Pak Tambunan, apa tadi dibilang itu logo apa semboyannya teman-teman, apa tadi ya dibilang Ibu Korla? Saya lupa. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Mudiate tupa, bahasa Indonesianya apa Bunda Masda? Oh, Bunda Romauli nih kayaknya bisa menjawab saya nih. Kira-kira apa ya kalau bahasa Indonesianya itu Bunda Romauli? Saya bertanya dulu, biar aktif kita. Halo, Bunda Romauli, kira-kira apa itu ya artinya? Di kolom chat boleh kalau susah. Kalau malu-malu. Di ate tupa. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, di ate tupa itu terima kasih. Oh, terima kasih di ate tupa. Saya dapat ilmu baru hari ini, luar biasa. Saya harus sering-sering berarti ke Simalungun. Karena saya tidak penjap Simalungun sih, saya penjap Palas jauh ya. Oke, ini kita lewati, teman-teman silahkan. Ini juga saya lewati. Saya inginnya ke sini. Ini sudah tahu ya, sudah tahu. Nah, ini fase. Jadi dalam kurikulum merdeka, pembagiannya itu adalah pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler. Kita akan bahas besok. Berapa jampel untuk intrakurikuler, berapa jampel untuk proyek itu teman-teman barangkali, gimana nyusunnya Bu? Apakah aku nanti bisa sertifikasi Bu? Kalau jampel kurang Bu, seperti apa Bu ininya Bu? Kayak mana ya Bu? Banyak pertanyaan seperti itu. Belum apa-apa pertanyaannya ke arah sertifikasiku dikurangi atau tidak gitu ya. Tapi itu akan semua terjawab. Tidak ada yang dikurangi. Dalam penerapan kurikulum merdeka, hak dan kemampuan, hak dan kewajiban teman-teman atau hal yang pernah didapat tidak akan ada yang dikurangi. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah fase-fase dalam kurikulum merdeka. Jadi untuk menyelesaikan sebuah capaian pembelajaran di dalam kurikulum merdeka itu dibagi menjadi ada 7 fase ikut dengan fase fondasi PAUD. Jadi untuk SD ada 3 fase, SMP ada 1 fase, SMA ada 2 fase. Karena teman-teman ini adalah dinas kabupaten kota, kita akan membahas mengenai SD dan SMP. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang SD dan SMP. Di SKP 033 itu ada SD, SMP, SMA, SMK, PAUD. Jadi teman-teman, itu ada lebih ratusan halaman. Pilih saja yang sesuai dengan teman-teman ampu. Misalnya nih, Bunda Sri Ramadhani Nasution hanya mengampu pengawas untuk SD. Ya, ambil yang SD aja, nggak usah semua di print. Nanti, saya tahu kok, saya juga begitu. Saya juga masih suka menggunakan kertas, walaupun saya punya yang teknologi yang digital begini ya. Gitu. Nah, Bunda kalau ada bertanya silakan. Oke, baik. Bapak Ibu gitu ya, alokasi waktunya nanti sudah ada di 033. Besok kita bahas ya. Saya berharapnya teman-teman nanti malam sudah membaca. Nah, saya benar-benar ingin ke sini deh.
Semua orang akan bertanya, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka saya harus belajar dari mana ya Bun? Apakah harus saya sekolah lagi? Apakah harus saya ikut pelatihan? Apakah harus saya menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk saya sering ikut pelatihan? Gimana ya menyampaikan pembelajaran yang menarik untuk siswa? Kalau saya nggak diundang pelatihan, gimana Bun? Kemana saya belajar gitu ya? Apa yang harus saya buat? Nah, tetap ada di sini ya. Rumah kita ada di HTTPS ini. Teman-teman harus buka. Nanti screenshot-nya silahkan ya. Nah, di dalam kurikulum merdeka, pemerintah menyiapkan 6 konten yang akan membantu teman-teman untuk memahami kurikulum merdeka. Komunitas belajar itu sudah ada ya. Dulu teman-teman ada apa ya, Bunda Pengawas, MGMP gitu ya, atau Persatuan Guru Mata Pelajaran, atau tingkat daerah, atau tingkat sekolah. Kita menyebutnya sekarang di kurikulum merdeka itu namanya komunitas belajar. Itu sama saja. Komunitas belajar itu terdiri dari 3. 1, komunitas belajar intersekolah. Intra ya. Intra yang di dalam sekolah. Jadi di dalam sekolah harus ada komunitas belajar. Siapa aja yang komunitas belajar dalam sekolah, itu semua orang yang memegang pemangku kepentingan di dalam sekolah. Jadi ada guru, ada tata usaha, ada kepala sekolah, itu semua bergabung dalam komunitas dalam sekolah. Baru kita bangun yang berikutnya, namanya komunitas antar sekolah. Komunitas antar sekolah teman-teman bisa membangun, misalnya ada Persatuan Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Persatuan Guru Bimbingan Konseling di Kabupaten Simalungun itu bikin komunitas sendiri tentang membahas masalah-masalah, itu namanya komunitas belajar intersekolah. Nah, yang terbesar di kita ada namanya komunitas belajar dalam jaringan. Kalau teman-teman punya platform Merdeka Mengajar atau PMM, di sudut paling kanan ada namanya Kombel. Komunitas belajar. Itu komunitas belajarnya meng-Indonesia gitu ya. Bahkan bisa yang dari jaringan luar negeri mendunia, karena kita juga punya sekolah di luar negeri. Misalnya ada di konsulat Jerman juga ada sekolah kita, di konsulatnya Jepang ada sekolah kita, dan ada guru kita di sana. Jadi sudah mendunia. Itu komunitas belajar. Itu keistimewaan dari yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua namanya adalah seri webinar. Kalau teman-teman dikasih dinas itu webinar, misalnya dari Kemendikbudristek atau teman-teman tuh kalau di Instagram yang masih muda-muda, siapa ya yang masih muda? Yang saya lihat masih muda itu ya Bunda Sarlina, masih muda lah ya, masih 20 tahun ya. Baru Pak Supriyadi nggak kelihatan, Pak Beda juga kelihatan. Oh, Pak Supriyadi, baik. Ya, itu paling muda, Bu. Paling muda, nggak kelihatan soalnya gambarnya. Jadi saya nggak tahu dia umur berapa. Kelahiran 75 itu, Bu. 75. Iya. 75 kok muda sih, Pak? Saya 80. Wes tua, Pak. Enggak tua sih, Pak. Itu namanya paruh bayi ya. Kalau yang muda itu 20. Ada yang umur 20? Saya mau bicara tentang Instagram deh. Pak Junaidi, mana nih? Bu Melpani saya panggil. Nurheni? Hadir, Bu. Oh, Pak Junaidi. Pak Junaidi umur berapa, Pak? Kalau Instagram follow siapa aja? 53 tahun. Oh, nah, Papa pakai Instagram nggak, Pak? Enggak, Bu. Ya, baik. Pakai Facebook, Pak? Pakai. Pakai TikTok, Pak? Pakai. Oh, pantas Instagram nggak pakai, TikTok pakai ya, Pak? Kayaknya lebih baru TikTok daripada Instagram. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Junaidi untuk bincangnya hari ini. Baik, saya cuma mau bilang, kalau teman-teman di webinar atau di Instagram atau di TikTok, silakan follow akunnya GTK, follow akunnya atau ngikut akunnya Pautpedia, supaya apa? Semua info tentang kegiatan-kegiatan webinar, semua info tentang hal-hal terbaru itu dibagikan di media sosialnya kita. Baik itu BPGP, baik itu GTK, baik itu Pautpedia, baik itu Kemendikbudristek, semua tentang ilmu terbaru sudah ada di sana. Nah. Baru teman-teman kalau pusat layanan atau helpdesk itu tentang ada nanti saya bagikan, ini kan ada teman-teman ya, ada nomor teleponnya di WA. Cuma dia kodenya itu belajar .id, cuman agak lama
ya karena seluruh Indonesia dan waktu bermasalah itu hang waktu teman-teman mau mendaftar implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Itu agak hang sedikit. Nah, baru halo. Teman-teman pernah dengar, Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya narasumber berbagi praktik baik. Narasumber berbagi praktik baik ini Kabupaten Simalungun, ya ada. Saya belum tahu berapa orang, tapi kami pernah masuk di Kabupaten Simalungun untuk narasumber berbagi praktik baik. Apa yang disediakan oleh pemerintah tentang narasumber berbagi praktik baik? Artinya ada orang-orang yang telah melakukan kurikulum Merdeka atau prinsip-prinsip kurikulum Merdeka yang sudah diimplementasikan di sekolahnya masing-masing dan akan berbagi dengan teman-teman melalui jalur narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini adalah info terkini bahwa teman-teman akan mendapatkan ada loh yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk belajar kurikulum Merdeka. Jadi, salah satu langkahnya ini kalau Dinas Pendidikan berada di konten mitra pembangunan atau mitra pembangunan bersama antara Dinas Pendidikan dengan pihak teman-teman, tapi kalau dalam pihak swastanya ada orang-orang yang berbagi tentang kurikulum Merdeka melalui konsep mitra pembangunan. Baru yang paling kita kenal itu atau yang paling booming di tahun lalu sampai dengan tahun ini, teman-teman mengenal yang namanya Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Platform Merdeka Mengajar adalah sebuah bentuk pelatihan mandiri yang membuat teman-teman bisa memahami tentang kurikulum Merdeka dari Platform Merdeka Mengajar. Di Platform Merdeka Mengajar, teman-teman ada tentang praktik baik, ada tentang pelatihanku. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan kurikulum Merdeka, asesmen kurikulum Merdeka, apa sih itu kurikulum Merdeka, seperti apa membuat modul ajar, itu semua ada di Platform Merdeka Mengajar. Walaupun Platform Merdeka Mengajar itu masih buatan manusia, belum buatan Tuhan. Jadi masih ada kekurangannya dan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dia tidak sempurna, tapi untuk menjawab permasalahan teman-teman tentang kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu guru, platform ini sudah sangat cukup kuat untuk menjawab tentang hal-hal yang berbau kurikulum Merdeka. Jadi Bapak dan Ibu bisa browsing di sana. Nah, salah satu keistimewaan dari kurikulum Merdeka kan saya sudah bilang di awal bahwa menuntut yang namanya kemandirian. Kemandirian siapa? Kemandirian teman-teman. Platform Merdeka Mengajar tentang kurikulum, habis itu dihidupkan videonya, baru teman-teman pergi nulis raport, baru pergi jalan-jalan, pergi belanja. Tidak ada yang tahu, saya nggak tahu. Nah, Kemendikbud juga nggak tahu. Intinya adalah centang hijau saja. Kalau di Instagram sama TikTok itu ngejar centang biru, kalau di Platform Merdeka Mengajar itu ngejarnya centang hijau. Tidak ada yang tahu. Tapi siapa yang memahami bahwa akhirnya bunda-bunda, bapak dan ibu semuanya, teman-teman semua tidak memahami apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka, gitu ya. Jadi konsen dari 6 konten ini adalah disediakan oleh pemerintah untuk memahami dan menjawab permasalahan ketidaktahuan tentang kurikulum Merdeka. Hari ini teman-teman bertemu dengan saya secara langsung tentang memahami apa sih kurikulum Merdeka. Saya hanya membahas sedikit tentang yang ini karena saat ini internet saya benar-benar sedang tidak stabil. Nah, ini komunitas belajar yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau teman-teman buka Platform Merdeka Mengajar, di ujung ada komunitas belajar, teman-teman bisa membangun komunitas belajar bersama. Di komunitas belajar itu kita baru ada upgrading kombel atau kombel pelaksana. Di masing-masing kabupaten kota di Simalungun juga ada tentang komunitas belajar yang sudah kita upgrading dan sudah tercatat menjadi bagian dari komunitas belajar nasional. Baru kita lewati aja. Nah, untuk komunitas belajar ada panduannya. Teman-teman silahkan ketik aja nanti di Google search-nya tuh optimalisasi komunitas belajar tahun 2023. Ini keluar tuh pedomannya apa. Gitu ya, seperti apa komunitas belajar harus dibangun di setiap satuan. Itu sudah ada pedomannya. Nanti pun tetap saya bagi juga di akhir kita akan selesai diskusi ini di hari Rabu. Tapi teman-teman kalau mau buka lagi silahkan. Nah,
komunitas belajar itu intinya adalah bagaimana teman-teman sebenarnya saling diskusi. Pembelajaran inquiry dalam sistem pembelajaran menuntut teman-teman itu Bapak dan Ibu guru memahami dulu sendiri, baru kalau ada permasalahan nanti didiskusikan. Di mana didiskusikannya? Di komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu ajang teman-teman melakukan diskusi bersama. Oke, ini dia langkah-langkahnya, membentuk tim kecil, telah ada data hasil belajar murid, baru sampai memasukkan jadwal kompil di jam efektif guru. Jadi ini kalau teman-teman buat komunitas belajar di satuan masing-masing. Nah, kita lanjuti aja ya. Setelah komunitas belajar, teman-teman ada yang namanya seri webinar. Untuk seri webinar, ini baru launching kemarin, teman-teman akan ada yang namanya http://kurikulum.kemdikbud.go.id/nya webinar. Jadi webinar apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbud, kapan waktunya, seperti apa pendaftarannya, itu semua ada di portal ini. Jadi Bapak dan Ibu guru benar-benar, Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu PP dan CGP benar-benar harus update informasi dari berbagai pihak, baik itu dari platform, baik itu kegiatan seri webinar. Memang tidak bisa kita ikuti semua, ada keterbatasan. Saya juga punya keterbatasan, saya sudah di usia ini, mata saya sudah tidak terlalu lancar untuk melihat di malam hari misalnya. Saya akui itu. Jadi hal-hal yang kita anggap baik, mari kita manfaatkan waktunya. Nah, saya tidak mungkin menutup-nutupi bahwa ada webinar loh, jadwalnya seperti ini. Jadi di dalam slash ini sudah ada jadwal webinar dari mulai Februari sampai dengan Desember 2023. Seperti apa webinarnya? Itu akan membahas tentang hal-hal yang dianggap penting. Misalnya nih sebentar lagi akan masuk tahun ajaran baru. Apa yang penting? Seperti apa asesmen diagnostik? Nah, dibahas di webinar. Seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nanti dibahas di webinar. Siapa narasumbernya? Narasumbernya yang jadi narasumber itu adalah narasumber berbagi praktik baik yang sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah ada di situ. Teman-teman bisa belajar dari sana. Bapak dan Ibu guru CGP, Bapak dan Ibu guru pengawas bisa mengajak teman-teman yang ada di Simalungun tentang bagaimana konsep memahami atau menjemput bola tentang informasi terbaru. Ini sudah ada jadwalnya tentang Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu semua dianulir atau di PIC oleh GTK Kemendikbudristek. Kita BBGP Sumatera Utara itu hanya teman bergandengan tangan juga untuk melaksanakan webinarnya. Nah, dari kegiatan, dari hasil survei mereka, itu diketahui bahwa hal yang ingin dipelajari itu tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Baru bagaimana membuat profil pelajar Pancasila, asesmen pembelajaran, dan nanti ada pembelajaran berkualitas. Itu topik-topik yang akan dibahas di webinarnya Kemendikbudristek di GTK dari mulai Juli sampai dengan Desember. Baru ada lagi dukungannya, ini kita lewati aja. Itu namanya helpdesk. Kalau helpdesk teman-teman sudah pada tahu, tinggal bertanya di kolomnya gitu ya. Jadi kalau agak lama sabar lah ya. Saya sudah tahu ini ya, belajar.id teman-teman ada proses bertanya, misalnya kenapa akun belajar ID-ku tidak keluar gitu. Nah, dijawabnya agak lama ya, sabar lah ya. Gitu. Maksud saya kadang-kadang memang begitu. Nah, ini teman-teman sudah sering lihat. Nah, pertanyaan yang sering muncul di dalam helpdesk, pertanyaan yang sering muncul itu sudah diakomodir oleh teman-teman. Itu misalnya, apakah perubahan kurikulum menambah beban administrasi guru? Sebenarnya di dalam http kurikulum.kemdikbud.go.id itu sudah lengkap dengan contoh modul ajar. Teman-teman bisa mengadopsi modul ajar yang sudah ada untuk disesuaikan atau diadaptasi sesuai dengan kurikulum yang ada di Simalungun. Jadi nggak boleh nyontek, boleh, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di Simalungun. Tidak semua dibulet-bulet ditelan, enggak sama kita pembelajaran di apa ya yang paling sering
Itu tuh misalnya satuannya tuh ada, kalau di PAUD itu paling sering namanya PAUD Jateng. Saya tuh kebetulan asesor PAUD, jadi saya juga meriksa PAUD. Jadi yang paling sering dicontoh tuh PAUD Jateng. Nah, si PAUD Jateng ini kan dia daerah perkotaan. Kalau diadopsi bulat-bulat oleh teman-teman yang ada di Tanjung Balai misalnya, itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada yang diadopsi atau dirubah gitu ya. Sebenarnya sudah ada disediakan oleh pemerintah. Ada juga tentang tunjangan profesi guru, ya sudah ada disesuaikan dengan Dapodik. Jadi perubahan kurikulum tidak merubah kesejahteraan. Nah ini NSBPB. Kalau NSBPB nanti kalau teman-teman mau melihat tentang atau mau mendaftar dari NSBPB itu ada di portalnya namanya Sinar Baik gitu aja. Saya sekedar memberitahu saja ya. Jadi kalau nanti teman-teman pengawas misalnya ada pengumuman dari Dinas Pendidikan pendaftaran NSBPB gelombang 4 misalnya. Jadi teman-teman pengawas tahu NSBPB itu apa ya gitu ya. Namanya narasumber berbagi praktik baik. Yang dibagi bukan tentang kurikulum merdeka seperti kita saat ini, tapi hal-hal atau prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang sudah pernah dilakukannya di satuannya masing-masing. Portalnya itu namanya Sinar Baik. Jadi teman-teman pengawas tuh harus update data tentang ada loh aplikasi untuk narasumber berbagi praktik baik namanya Sinar Baik. Jadi dia HTTP-nya yang ini, http://guru.dikdas.kemendikbud. Jadi /Sinar Baik. Teman-teman buka Google atau buka aplikasi lain misalnya Firefox atau yang lain, itu tinggal klik Sinar Baik, nanti dia muncul sendiri. Sudah bisa download tentang aplikasi Sinar Baik. Di dalamnya banyak video-video tentang berbagi praktik baik juga. Jadi semua, kalau ada lagi yang mau bertanya, saya nggak tahu lagi tentang kurikulum merdeka, ya karena Bapak dan Ibu menunggu diundang oleh dinas. Baru belajar tentang kurikulum merdeka. Padahal kita sudah menyediakan banyak sekali portal tentang belajar kurikulum merdeka. Nah, ini hanya kegiatan aplikasi Sinar Baik, itu ada kurasi video, teman-teman nggak boleh. Untuk Sumatera Utara di gelombang 3 kita punya di 33 kabupaten kota, cuman penyebarannya tidak sama. Kita cuma punya 226 narasumber berbagi praktik baik. Dan kepada Bapak dan Ibu pengawas, boleh membilangkan kepada mengatakan kepada guru-guru untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kemendikbudristek. Itu ya. Baru, nah ini dia nih enaknya nih, di dalam Sinar Baik juga ada kegiatan webinar yang dilakukan setiap hari Rabu. Namanya Akrab, Aksi Rabu Berbagi. Jadi mau tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, mau tahu tentang asesmen diagnostik, mau tahu tentang misalnya bagaimana buat RPP dan modul ajar tentang SD, itu berbaginya di Aksi Rabu Berbagi. Jadi ada webinarnya juga. Semuanya bentuknya daring. Jadi kalau kita mau saja belajar, mau saja membuka hati, mau saja berdiri, jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita pelajari secara mandiri. Garis besar untuk mandiri, benar-benar mandiri. Jadi tidak lagi, kalau nggak datang pelatihan, kamu nggak bisa naik pangkat, nggak ada lagi di kurikulum merdeka begitu. Kalau nggak datang pelatihan, orang dinasnya bilang, kamu saya pindahkan ke Spiongot, contoh. Nggak ada lagi. Jadi di sini kita benar-benar dituntut untuk jemput bola. Kamu mau belajar nih, kami sediakan nih tempatnya. Kamu mau belajar nih, kami sediakan portalnya. Kamu mau pintar belajar. Ya kalau kamu mau gitu-gitu aja, ya silahkan gitu. Ya nggak apa-apa juga. Ya boleh-boleh aja. Kamu ya tunggu-tunggu aja lah di situ ya gitu. Modelnya begitu. Nah, yang terakhir itu PMM, teman-teman sudah tahu sangat ini adalah platform atau kontennya Kemendikbudristek yang paling terkenal sampai saat ini namanya platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar, teman-teman sudah memahami tentang semua banyak hal. Ini hanya data saja ya, karena ini kebetulan punyanya Kemendikbud. Nah, di data itu kita akan sudah ada kegiatan dari mulai Juni nanti, Juli, Agustus adalah pasca pendaftaran, dan Juli nanti akan teman-teman diharapkan untuk pelatihan untuk implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Jadi pengejar-pengejar centang hijau itu belajarnya dari sini.
tentang konsep kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, ini hanya data saja, saya lewati saja ya, izin ya. Jadi di dalam itu teman-teman sudah punya banyak sekali modul ajar, banyak sekali contoh kurikulum, banyak sekali contoh bagaimana melakukan asesmen. Yuk dibuka. Jadi tidak lagi harus saya lewati mitra pembangunan karena mitra pembangunan bagian dari kegiatan kita. Nah, ini adalah cara teman-teman melihat sebuah mitra pembangunan. Jadi mendaftarnya kalau mau jadi mitra pembangunan itu di ISD Mitra Pembangunan di /SKM. Jadi ada portal untuk pendaftarannya. Untuk hari ini sudah. Jadi teman-teman bisa tetap jangan lupa saya ingatkan kembali, ntar ya. Kita akan membahas tentang besok, teman-teman kita akan membahas tentang KOSPE, karena hari ini waktunya tidak cukup, besok tidak terlambat lagi. Jadi besok teman-teman sudah harus membaca, sudah harus membuka kurikulum.go.id, dan sudah harus membaca 2 peraturan. Yang pertama adalah Kemendikbudristek 262 tahun 2022 dan BSKP 033 tahun 2022. Mulai berselancar di kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sana sangat banyak sekali hal-hal yang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman. Saya buka lagi KOSPE-nya, nggak akan sempat lagi. KOSPE itu besok kita bahas. Hari ini nggak sempat lagi. Mungkin pembagian waktu saya yang kurang. Jadi saya akhiri sampai di sini. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, saya masih bisa buka kira-kira, ya bolehlah 15 menit lagi kita boleh cerita. Saya lebih senang kalau teman-teman boleh, oh NSBPB khusus untuk sekolah penggerak. Boleh ya. Melalui moderator, saya boleh jawab langsung di chat atau bagaimana ya? Silakan Bu. Iya. Izin ya, Bunda Junita Afni. Gini, Bunda Junita saya stop share dulu ya. Oke, boleh bertanya di kolom chat atau langsung raise hand melalui Bapak Tambunan. Untuk mempelajari kurikulum merdeka, pemerintah menyiapkan 2 jalur. Satu jalur namanya adalah sekolah penggerak. Satu jalur namanya implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Kalau dia sekolah penggerak, teman-teman akan dibimbing gitu ya, dibuat kegiatan PMO, ada lokanya, benar-benar kayak bayi itu ditatah gitu. Ini loh kurikulum merdeka, seperti ini loh buatnya, seperti ini loh pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah beda kalau yang dengan jalur mandiri. Kalau NSBPB itu beda lagi, dia itu adalah guru atau kepala sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan di sekolahnya dan akan berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu komunitas inter sekolahnya atau intra sekolahnya. Jadi tidak harus dari sekolah penggerak. Siapa saja boleh yang melaksanakan kurikulum merdeka jalur mandiri, baik itu mandiri berbagi, mandiri berubah, ataupun mandiri belajar. Yang penting dia sudah menerapkan yang namanya prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Ya, namanya NSBPB, narasumber berbagi praktik baik. Semua orang bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik, asalkan dia sudah pernah menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dan ikut pembekalan di kita, baru kita kasih tahu bagaimana cara berbagi dengan yang lain. Itu juga teman bergandengan tangannya BBGP dan Dinas Pendidikan untuk memperluas bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka itu dilakukan. Jadi banyak cara. Ya, ada lagi, boleh? Pak Dedi, saya, Bunda Sri, Pak Makmur, Pak Edison, boleh bertanya. Bunda Victoria, Bunda Masta, Bunda Nila, silakan. Pak Supriyadi, Pak Laurika. Laurika ini Bapak atau Ibu ya? Ya, boleh. Silakan diskusi. Apakah menggunakan atau ada syarat?
Baik, saya jawab Bunda Nila ya, langsung. Apakah untuk kedepannya semua sekolah akan menerapkan kurikulum merdeka atau ada syarat tertentu untuk melaksanakan kurikulum merdeka? Untuk tahun ajaran 2023-2024, Bapak dan Ibu masih diberikan kebebasan untuk memilih 3 opsi kurikulum. 1, kurikulum 2013 penuh. 2, kurikulum darurat. 3, kurikulum merdeka. Untuk yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, diberikan 3 opsi pilihan. Yang pertama, kurikulum merdeka jalur mandiri belajar. Kalau mandiri belajar, itu berarti masih boleh membuat kurikulum 2013, hanya mulai belajar menerapkan prinsip-prinsipnya dulu. Contoh, asesmen diagnostik dia sudah buat, atau dia sudah buat mulai belajar tentang P5. Atau dia sudah buat pembelajaran berdiferensiasi, atau dia sudah belajar penerapan CP, capaian pembelajaran, boleh. Tapi belum secara keseluruhan. Kalau mandiri belajar, dia sudah harus menerapkan sistem kurikulum merdeka, berarti sudah menggunakan CP, sudah harus ada P5-nya, tapi untuk dirinya sendiri dulu. Kalau mandiri berbagi, berarti sudah harus membentuk sebuah komunitas intersekolah. Sudah menerapkan kurikulum merdeka dan sudah membuat intersekolah. Kalau untuk 2023-2024, kalau tidak ada perubahan, ingat ya, yang pasti itu adalah perubahan. Rencana sampai saat ini dari kementerian adalah tahun 2024-2025, semua sekolah yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan kurikulum merdeka. Itu informasinya sampai saat ini. Gitu ya Bunda Nila. Jadi untuk saat ini Bunda masih diberikan opsi, masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dikasih waktu 1 tahun lagi. Tapi 2024-2025 itu sudah akan diketok palu. Rencana saat ini. Sekolah kami belum menerapkan kurikulum merdeka, berarti belum bisa mendaftar menjadi NSBPB. Kalau Bunda belum mendaftar implementasi kurikulum jalur mandiri, tapi sudah melaksanakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, boleh mendaftar jadi NSBPB. NSBPB itu bertarung pribadi. Tarung pribadi, macam berantem saya bilangnya ya. Tarung pribadi itu artinya maju sendiri-sendiri. Jadi Bunda Victoria ini belajar sendiri. Contoh nih ya, saya lihat yang di depan saya aja. Jadi Bunda Victoria Nurbaiti Simanjuntak, dia seorang guru, contohnya. Karena kalau pengawas nggak bisa NSBPB. NSBPB itu untuk guru dan kepala sekolah, tutor, tenaga kependidikan lainnya yang menerapkan kurikulum merdeka di satuannya masing-masing. Kalau pengawas itu posisinya sebagai motivator, fasilitator, dan orang yang menghayu-hayukan posisinya ya. Ini posisi NSBPB. Tapi dia sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelasnya. Contoh dia sudah buat sendiri instrumen asesmen diagnostik untuk kelas 1 SD. Walaupun sekolahnya belum menerapkan itu. Kenapa? Karena dia belajar sendiri dari PMM. Dia belajar sendiri dari webinar-webinar. Boleh? Boleh. Karena NSBPB tarung pribadi. Kamu akan dinilai berdasarkan kepribadian dan kemandirian serta kreativitasmu. Untuk di kurikulum merdeka setiap orang akan dihargai. Jadi silahkan saja. Jadi kalau sekolahmu tidak menerapkan kurikulum merdeka tapi kamu belajar sendiri dan kreatif sendiri, kamu boleh, sangat boleh menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nanti di IG-nya BBGP Provinsi Sumatera Utara itu lengkap kapan kami membuat NSBPB, kapan kami webinar, teman-teman silahkan follow. Facebook-nya juga ada, kami selalu aktif di sana. Karena kan nggak setiap saat ketemu dengan saya atau teman-teman dari BBGP atau dari Dinas Pendidikan. Kan kalau misalnya dari teman-teman adanya di mana ya? Di Siantar, kan nggak mesti harus ke Raya setiap hari, kan jauh ya Dinas Pendidikannya, atau ada di Parapat, kan nggak mungkin harus ke Raya, enggak. Kita bisa berhubungan melalui media sosial. Oke, ada lagi? Saya lebih senang diskusi. Boleh izin berapa hari, Pak? Hanya sekitar sekian detik saja, Bu. Boleh dikasih boleh. Terima Boleh, kasih kepada Ibu Wina Mardani dan juga kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang sudah memberikan kesempatan kepada kita bertemu secara virtual di ruang seperti ini. Dan pemaparan materi yang sudah Ibu berikan, kami sudah lebih mengenal. Artinya kan ini hanyalah sekedar perkenalan dari kurikulum Merdeka, Bu Wina ya. Artinya ada beberapa pemaparan yang sudah kami dapatkan dan kami sangat mengapresiasi akan hal itu. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan NSBPP, berbagi narasumber berbagi praktik baik ya. Saya adalah narasumber berbagi praktik baik yang sudah lolos kurasi, Bu. Di video Tadi betul udah bermasalah. Jadi, angkatan 3. Namun saya cek di nama saya di PMM belum mungkin hanya tinggal menunggu waktu seperti itu ya. Tapi yang pasti dari sinar baik kita sudah dikatakan lolos kurasi sesuai pengumuman yang kemarin. Jadi teman-teman memang betul sekolah saya itu tuh belum juga mendaftar pada mandiri, jalur mandiri, belum. Tetapi ketika ada informasi, saya mendaftar sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, apa yang diminta di sana, kita menceritakan situasi kelas kita. Apa yang kita lakukan. Nah, yang saya ambil di sana judul dari berbagi praktik baik saya itu adalah pembelajaran yang kontekstual. Artinya dalam kurikulum Merdeka kan ada kontekstualnya gitu. Jadi bagaimana penerapannya, itu kita lakukan bersama-sama di sana. Jadi untuk itu kita sudah lolos kurasi menjadi narasumber berbagi praktik baik yang ada di Kabupaten Simalungun. Karena pada dasarnya memang itu setiap kabupaten kota berbeda. Dan kalau di Simalungun kita sudah menjadi narasumber berbagi praktik baiknya di Kemendikbud. Selanjutnya yang kedua teman-teman semua, komunitas belajar. Kita di Simalungun ini ada komunitas belajar yang memang membantu. Ini membantu kita bersama-sama untuk pemaparan penjelasan tentang kurikulum Merdeka. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Simalungun dan juga berbagai teman-teman, rekan-rekan yang bergerak dalam KGBN Simalungun. Oleh karena itu, jika memang teman-teman bersedia, kita bergabung bersama gitu, biar kita pecahkan memang betul-betul kurikulum Merdeka ini. Kita bergerak bersama seperti yang dikatakan narasumber, kalau bergerak satu-satu itu gampang. Tapi kalau bergerak bersama kan itu alangkah sulitnya. Tetapi kalau kita mempunyai niat dan kebersamaan bersama, KGBN Simalungun juga siap untuk menggerakkan kita bersama-sama. Jadi seperti itu teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti kalau misalnya dikatakan Ibu itu kan pendaftaran untuk NSBPB berbagi praktik baik itu ada jadwalnya. Nanti kita saling koordinir, saling komunikasi gitu. Oke, terima kasih dan salam bahagia. Saya senang ya, sebenarnya yang harus lebih ditingkatkan oleh teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Simalungun adalah komunitas belajar. Baru harus meningkatkan yang namanya sering diskusi bersama melalui kombel-kombel dan refleksi yang dilakukan oleh setiap satuan di setiap ada jadwal gitu refleksinya. Karena apa? Karena kurikulum Merdeka memang mengharuskan kita tidak saling bersentuhan, tidak sering saling bersentuhan karena memang dia konsepnya adalah low touch, jadi sedikit bersentuhan, tapi kita akan lebih banyak diskusi-diskusi. Nah, teman-teman punya modal dulu gitu loh, baru diskusi. Nah, kalau untuk NSBPB nanti ada jadwalnya tersendiri akan masuk ke PMM, Pak Boy. Nah, itu nanti menunggu dari kurasi GTK. Jadi kalau sudah lulus kurasi, selamat, berarti sudah ada nih NSBPB dari Simalungun, berarti Pak Boy punya PR untuk lebih banyak membuat tentang praktik baik yang akan dimasukkan lagi ke sinar baik. Nah, tinggal berbagi nih sama teman-teman, kapan jadwalnya berbagi, boleh daring, boleh luring. Dibagi dong sama kita ilmunya, apa kemarin tentang berbagi praktik baik di narasumber berbagi praktik baik. Nah, berarti teman-teman di Simalungun sudah punya narasumber berbagi praktik baiknya, sungguh luar biasa ya. Nah, jadi kalau ini yang perlu ditingkatkan, jadi kita terlalu sedikit ya, 226 baru yang lulus untuk narasumber berbagi praktik baik angkatan 3 dibagi 33 kabupaten kota. Jadi tidak sampai 5 satu kabupaten kota, itu pun tidak merata. Yang paling banyak itu ada di Deli Serdang sama Medan. Nah, jadi yang lain-lain sedikit, nggak sampai 10 orang narasumber yang ada di setiap kabupaten kota. Sementara wilayah Simalungun itu sangat luas, jadi kami masih mengharapkan teman-teman untuk berperan aktif. Nah, kalau ada tips-tips nanti silakan dong
dihubungi Pak Boy, tips lulus kurasi gitu ya Pak Boy, tips lulus PMM. Nah, itu namanya kita sukses sendiri B aja, itu sukses bareng-bareng baru hebat. Itu kalau yang jadi prinsipnya di kurikulum Merdeka. Jadi harus sama-sama. Karena kita tidak akan pernah kehilangan momen, kita tidak akan pernah kehilangan pasar sebenarnya kalau kita hebat. Seperti NSBPB itu silahkan tarung pribadi. Teman-teman tarung pribadi masing-masing. Jadi kualitas diri pribadi itu menjadi penentu, tidak harus menunggu dari kepala sekolah, tidak harus menunggu dari dinas. Sekarang semuanya serba daring, serba online. Siapa aja bisa maju ke depan, gitu. Tidak menunggu dari rekomendasi dari dinas. NSPPB tidak pakai rekom dinas, Kombel juga tidak pakai rekom dinas. Jadi teman-teman silakan. Juga yang lain juga boleh. Terima kasih Pak Boy untuk berbagi informasinya. Semangat, tetap di Simalungun. Maunya ada banyak kombel-kombel lain dan ada banyak NSBPB lain di Kabupaten Simalungun. Gitu ya. Ada lagi? Ini sudah capek, sudah ngantuk, sudah bosan, sudah boring, atau sudah yang lain? Ya, siapa ya? Bunda Dewi? Dewi Sartika ini baru kelihatan. Ada yang mau ditanya Bunda Dewi? Bunda Nila? Oh, Bunda Nila sudah bertanya dia. Pak Makmur, ada yang bertanya, sedang berada di kebun sawit sepertinya. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Iya, terima kasih Bu. Oh, Pak Makmur. Karena tidak ada yang mau ditanyakan. Hanya saja, kenapalah daring dibuat pelatihan begini? Soalnya sekolah kami di pedalaman tidak pernah difasilitasi begitu. Jadi sebenarnya saya mandiri, untuk CGP juga saya mandiri ya. Wah, luar biasa Pak. Saya keladang-keladang mencari jaringan, perhatian pemerintah Kabupaten Simalungun untuk sekolah-sekolah di pedalaman tidak ada begitu. Jujur saja sekolah kami di pedalaman tidak akan bakalan mendaftarkan IKM ini karena fasilitas tidak ada. Jadi apapun ceritanya asesmen kami ke kecamatan begitu. Jadi tidak bagus setidaknya pelayanan untuk daerah kami. Jalannya apalagi Bu ya. Jadi sebenarnya jujur dalam daring ini saya kecewa karena tidak ada difasilitasi kami gitu. Jadi teringat belajar dari dulu saya juga sudah pernah belajar Bu, termasuk barengan dengan Pak Bobi Sinaga, kami juga termasuk pengurus KGBN ya. Guru malas belajar begitu. Kenapa guru malas belajar? Intinya guru mau belajar itu apabila ada tunjangannya begitu. Oke, guru mau belajar kalau mau serti itu pas. Tapi kalau untuk guru penggerak, sepertinya di sekolah saya juga tidak berhasil saya menggerakkan satu orang pun untuk ikut CGP. Kenapa? Tunjangannya tidak ada gitu. Kalau untuk pengawas kepala sekolah bikin capek, katanya kan gitu. Jadi intinya Bu, kembali kepada kita sendiri. Nangis dia kan, kasihan kan. Udah tua. Mau nanti gue udah udah pas aku walaupun di mana kita berada, setidaknya berbagi dengan bersama. Kebetulan dalam KGBN ini untuk ke depan ada itu TPN 10. Narasumber se-Indonesia itu ada di Kabupaten Simalungun. Kebetulan tanggal 5 ya Pak Budi. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 setidaknya kami mengundang entah beberapa orang untuk mau bergabung bersama KGBN. Agar Simalungun dikenal setidaknya di Indonesia begitu. Bahwa sebenarnya banyak Ibu Eva Manurung, Pak Bobi Sinaga yang sudah lulus ini NSBPP. Sudah banyak dari Simalungun. Jadi hanya saja waktu kita berbagi belajar ini kurang. Sekian Bu dari saya. Izin, terima kasih. Banyak tadi cerita dengar. Terima kasih Pak Sipayung. Mohon izin Kakanda Winda sekolah. Mardani. Alai suaminya pakai geleng nak masuk ke kelas untuk apa kan? Bunda Tomau.
izin Bu, hidupkan mic-nya tadi kadang saya matikan. Hal aku Winda. sudah mengelola dah. Halo, iya. Ya, saya sangat senang ya Pak. Saya juga senangnya kita luring loh Pak. Ya, apalagi kalau diadakannya bareng-bareng sambil diskusi, saya senang banget. Tapi mari saling apa ya, saling memanfaatkan apa yang ada. Negeri ini. Iya. Serikat SD negeri jangan bayar kan? Ya. Bapak tadi mau menyampaikan apa ya Pak? Pak Tambunan? Bapak Tambunan kayak ngomong? Ya, izin Kakanda, sepertinya waktu kita sudah Oh iya ya. karena tadi memang sesuatu yang luar biasa. Rata-rata pesertanya juga stay tune, baru ngalir semua. Tentunya itu bisa indikasi bahwa seluruh peserta antusias dengan paparan oleh Ibunda Winda Mardani tadi ya. Jadi bisa kita closing ya Bu? Iya Pak, saya kira maaf ya, saya tadi cuma kasih waktu sekitar 10 menit, ternyata kita diskusinya lumayan, jadi saya mohon maaf untuk ngambil waktunya Bapak dan Ibu istirahat, besok kita akan ketemu kembali di jam 2, jangan lupa sudah harus membaca 265 dan 033 gitu ya. Kalau yang sudah syukur, kalau yang belum silahkan berselancar di kurikulum.kemdikbud.go.id. Kalau yang sudah pernah tapi sudah lama, sudah banyak fitur-fitur baru. Silahkan berselancar lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Winda Mardani. Tepuk tangan dong semuanya. Boleh ada di situ refleksi, silahkan tepuk tangan. Nah. Oke, demikianlah pemaparan dari narasumber kita. Mohon mic-nya dimatikan. Itu SD sudah itu Taman Ilmunya si Rahman, si Cipto. Kalau SD yang Kristen. Oke, kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita dari B2GP dengan banyak hal yang tadi disampaikan. Yang pasti itu kita harus memahami apa itu kurikulum sebagai sebuah jawaban terhadap tuntutan zaman dan bagaimana kita menyikapinya, termasuk juga apa itu hal-hal yang esensial di kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir ada 6 platform yang bisa kita juga jadikan rujukan untuk mengetahui dan melaksanakan kurikulum Merdeka. Oke, di akhir kata, ada banyak itu yang mau disampaikan dan tentunya ada banyak lagi yang harus kita terima. Tentunya dengan rasa gantung seperti ini, kita akan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini 2 hari ke depan. Tentunya juga besok, dan diharapkan juga besok kita tetap semangat. Dan di sini sudah saya buat di link, mohon untuk diisi. Salah juga. Mohon untuk diisi absensi kita, Bapak Ibu, seluruh peserta. Karena nanti akan direkap oleh dinas. Sekali lagi saya izin kepada kita semuanya. Baru Bapak Ibu silahkan isi absen yang sudah saya bagikan. Baru yang kedua silahkan seluruhnya peserta. Kita akan ambil foto bersama. Aktifkan mic-nya Bapak Ibu. Semuanya dengan wajah yang paling... Boleh, mic-nya dibuka juga nggak masalah. Wajah yang paling berbinar untuk kita abadikan. Oke, sesi foto akan kita mulai dulu biar bentar. Oke, ini dia fotonya, wajahnya yang paling ganteng semuanya, paling cantik semuanya. Silahkan. Oke, sekali lagi. Bentar saya simpan dulu. Sekali lagi pengambilan foto sesi kedua, semuanya guru bergerak dengan acungkan jempolnya di depan. Oke, mantap, luar biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, luar biasa B2GP
Sumatera Utara. Di akhir kata saya secara pribadi Jesman Rotamuna mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang tidak baik. Sampai jumpa besok di jam yang sama dan di room yang sama. Horas Biate Upa. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas. Horas. Horas Bapak dan Ibu semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu besok siang. Jangan lupa besok bawa makan-makan.